Perang Rusia-Ukraina semakin memanas setelah Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran ke pelabuhan-pelabuhan di Laut Hitam yang menjadi pusat distribusi gandum Ukraina. Serangan ini dilakukan sebagai balasan atas penolakan Ukraina untuk memperpanjang kesepakatan gandum Laut Hitam yang dibrokeri oleh PBB dan Turki. Serangan udara ini menghancurkan sekitar 60.000 ton gandum dan merusak infrastruktur penting di kota-kota Odessa dan Mykolaiv. Serangan ini juga menimbulkan korban jiwa dan luka-luka di kalangan warga sipil dan pekerja pelabuhan. Rusia mengklaim bahwa serangan ini adalah tindakan retaliatori atau pembalasan atas provokasi Ukraina yang terus menantang kedaulatan Rusia atas Crimea. Kesepakatan gandum Laut Hitam adalah sebuah inisiatif yang dimulai sejak tahun lalu untuk memfasilitasi ekspor gandum Ukraina ke seluruh dunia melalui perantaraan Turki. Kesepakatan ini dianggap sebagai salah satu faktor yang menjaga stabilitas perekonomian dan keamanan pangan Ukraina di tengah perang dengan Rusia. Namun, Rusia menolak untuk memperpanjang kesepakatan ini dengan alasan bahwa syarat-syaratnya tidak dipenuhi oleh Ukraina. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, mengutuk keras tindakan Rusia ini dan menyebutnya sebagai pembunuhan massal dan pengkhianatan terhadap umat manusia. Ia juga menuduh Rusia ingin memeras dunia dengan akses pangan dan menghambat pembangunan Ukraina. Ia menegaskan bahwa Ukraina tidak akan menyerah kepada intimidasi Rusia dan akan terus berjuang untuk kemerdekaan dan kedaulatannya. Namun, Rusia tidak peduli dengan protes dan kecaman dari Ukraina maupun komunitas internasional. Rusia bahkan meningkatkan eskalasi militer dengan meluncurkan gelombang serangan udara ke wilayah-wilayah selatan dan timur Ukraina, termasuk Donetsk, Kherson, Zaporizhia, dan Dnipropetrovsk. Serangan-serangan ini menargetkan posisi-posisi militer, fasilitas industri, dan infrastruktur sipil Ukraina. Rusia juga mengancam akan menghentikan segala bentuk pengiriman gandum melalui Laut Hitam tanpa jaminan keamanan dari Rusia. Hal ini berpotensi mengganggu pasokan pangan bagi jutaan orang di berbagai negara, terutama di Afrika dan Asia. Beberapa negara, seperti Kenya, telah menyatakan keprihatinan mereka atas keluarnya Rusia dari kesepakatan gandum Laut Hitam dan menyebutnya sebagai tusukan di punggung. Perang Rusia-Ukraina telah berlangsung sejak tahun 2014, ketika Rusia mencaplok Crimea dari Ukraina setelah sebuah referendum yang dipersengketakan. Sejak itu, Rusia telah mendukung pemberontak pro-Rusia di wilayah Donbas, timur Ukraina, yang ingin memisahkan diri dari Kiev. Perang ini telah menewaskan lebih dari 13.000 orang dan mengungsikan jutaan lainnya. Rusia mengklaim bahwa tindakannya adalah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga Rusia di Crimea dan Donbas. Rusia juga menuduh Ukraina sebagai boneka barat yang ingin menggoyahkan kestabilan regional dan global. Rusia menuntut agar Ukraina menghormati hasil referendum Crimea dan memberikan otonomi lebih luas kepada Donbas. Namun, Ukraina dan sekutu-sekutunya, seperti AS, NATO, dan Uni Eropa, menolak klaim dan tuntutan Rusia. Mereka menganggap aneksasi Crimea sebagai pelanggaran hukum internasional dan intervensi militer Rusia di Donbas sebagai agresi terhadap kedaulatan Ukraina. Mereka juga menuduh Rusia sebagai negara yang ekspansionis, otoriter, dan pelanggar hak asasi manusia. Perang Rusia-Ukraina telah menjadi salah satu konflik terpanas dan terberbahaya di dunia saat ini. Perang ini tidak hanya berdampak pada kedua negara yang bertikai, tetapi juga pada seluruh kawasan Eropa dan dunia. Perang ini juga menimbulkan ketegangan geopolitik, krisis kemanusiaan, ancaman nuklir, dan kerusakan lingkungan. Perang ini membutuhkan solusi damai yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.